Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram Bapak Haji Syarif, Mukarram Bapak Haji Amir, bil khusus yang saya hormati guru kita Mukarram Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita semoga diganti dengan kemudahan, dan sakit yang kita diangkat segala penyakitnya. Allah bersihkan hati kita sehingga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam berpikir, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah catat kebaikan kita pada malam ini sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk malim kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah untuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Basir Malik, Syekh Sulaiman Nuri, Imam Bukhari, Syekh Al-Syaburi, wa Musallim Sultan juga bersih, wa Jami'ul Awliya wal Aqtab wa Qamjat wa Qawtan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahajin ajadan bidatina wa Qusayla al-Masjid Hadal Masjid Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, terlebih dahulu mari kita membaca satu riwayat dari Sahih Bukhari, bab wafatnya Musa alaihissalam. Bab tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ihtajja Adam wa Musa, bahwasanya Nabi Adam dengan Nabi Musa itu pernah beradu argumen. Jadi Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya para nabi, itu pernah beradu argumen dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalimullah. Faqala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta Adam, engkau wahai Nabi Adam, alladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah, engkau wahai Nabi Adam yang mana kesalahan engkau menyebabkan engkau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan dengan sebab engkau pula akhirnya kami keturunan engkau
berada di dunia. Coba kalau engkau tidak berbuat dosa, kami semua adanya di surga. Enggak ada di dunia tempatnya cobaan, tempatnya ujian, tempatnya musibah, tempatnya ruwet, tempatnya sakit. Ya. Ini sebab engkau, kami semua dikeluarkan dari surga. Faqala lahu Adam, berkata Nabi Adam kepada Nabi Musa, anta Musa, engkau adalah Nabi Musa. Alladzi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi, yang sudah Allah pilih menjadi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasulnya dan untuk menjadi manusia yang dapat berbicara dengan Allah tanpa hijab. Tsumma talumuni ala amrin qaddara alayya, kemudian kau mencela aku, memprotes aku dengan suatu perkara qaddara alayya yang memang sudah ditentukan Allah untuk aku. Aku dikeluarkan dari surga, ini sudah takdir Allah. Qabla an ukhlaqa, sebelum aku dicipta, sebelum Allah menciptakan aku, Allah sudah menentukan aku pasti akan keluar dari surga. Kau mau mencela aku dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Bukankah engkau Rasulullah? Bukankah engkau kalimullah? Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajja Adam wa Musa marratain. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam dengan Nabi Musa beradu argumen. Dan ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 2 kali. Jadi ditekankan sama Nabi bahwasanya Nabi Adam dengan Nabi Musa pernah beradu argumen. Kemudian timbul pertanyaan, kan nggak semasa tuh. Antara Nabi Adam dengan Nabi Musa tidak semasa. Ini ketemu di mana? Makanya penting kita membaca syarhul hadis, membaca penjelasan hadis, karena kita semua bukan hadis, kita bukan ahli hadis. Jadi nggak boleh kita baca hadis dia terjemahan main menjelaskan. Ya, kita bukan hadis, tapi kita ahli hadis. Kita bukan ahli hadis, tapi kita ahli hadis. Ya, dikit-dikit berhadas kita. Kalau ulama-ulama dulu kan sholat subuh dengan wudu isya, sholat subuh dengan wudu isya. Kita boro-boro ya. Emang nggak boleh air besar apa? Emang nggak boleh air kecil apa? Ya, kalau mereka makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit, jadi jarang ke kamar mandi itu ya, jarang. Makanya itu biasa mereka sholat subuh dengan wudu isya. Kalau mereka makan sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Mereka minum sedikit, kalau kita dikit-dikit minum. Kalau mereka tidur sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Duduk pun kita tidur ya. Syarah hadis, syarah daripada hadis ini. Talaba Musa alaihi salam min Rabbi an yuriyahu abahu Adam alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi Adam. Aku ingin berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ini ingin berjumpa, dikira untuk minta barokah, ternyata mau protes. Ya. Ini Nabi Musa minta ketemu kepada Nabi Adam, minta diperlihatkan Nabi Adam, ternyata untuk protes. Faltaqa bihi fi alamil barzah. Allah kabulkan permintaan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Adam di alam barzah. Ya. Ada juga permintaan Nabi Musa yang Allah kabulkan. Apa permintaan Nabi Musa yang Allah kabulkan? Minta dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa ketika melihat di Al-Wah, di kitab Al-Wah, ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan suatu umat. Ada satu umat yang mana Allah ciptakan di akhir zaman, akan tetapi masuk surganya duluan. Sebelum umat ini masuk surga, maka umat-umat yang lain gak bakal masuk surga. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, umatnya siapa ini? Ini umatnya Nabi besar Muhammad. Terus ada lagi keutamaan lagi. Ya Allah, keutamaan siapa ini? Umatnya Nabi besar Muhammad. Banyak sekali.
Ya, banyak sekali tentang keutamaan umat Nabi besar Muhammad di dalam kitab Al-Wa, hingga akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Lihat, Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi lagi. Kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Minta untuk menjadikan umat Nabi besar Muhammad. Allah kasih apa enggak? Kata Allah, ya Musa, sudah, ente qanaah aja. Ente terima saja kata buat aku, engkau sudah aku jadikan nabi, engkau sudah aku jadikan rasul, engkau sudah aku jadikan ulul azmi, engkau juga sudah aku berikan kalimullah, itu cukup. Gak usah minta jadi umat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita yang banyak dosa, nabi bukan, rasul bukan, wali bukan, tanpa minta, tanpa mohon, sudah dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmatnya sangat besar. Sallu ala Muhammad. Akhirnya ketemu Nabi Musa dengan Nabi Adam di alam barzakh. Faqala Musa ya Adam anta abul bashar. Jika ketemu Nabi Musa berkata, ya Adam anta abul bashar, engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan engkau dengan kuasanya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah yang sudah meniupkan ruh kepada engkau. Wa asjadalaka malaikatuhu, dan Allah perintahkan para malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada engkau. Ya Adam, kau bapaknya manusia, kau sudah diciptakan oleh Allah, dan kau diberi kemuliaan oleh Allah. Malaikat-malaikat sujud hormat kepada engkau. Dimana akalta minas syajarah, kenapa kok kamu masih makan buah larangan? Ya, saya lebih senang menyebutnya buah larangan, karena yang menyebut buah khuldi siapa? Iblis. Ya, kau makan di buah. Kalau kau makan buah ini maka apa? Kau akan khuldi. Ya, khuldi apa? Kekal. Engkau akan kekal di surga. Jadi yang namanya itu buah khuldi siapa? Iblis. Makanya saya lebih senang menyebutnya buah larangan dibanding harus menyebut buah khuldi, karena itu yang kasih nama iblis. Ya Allah berikan dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Kan di sini nggak disebut oleh pensyarah hadis, nggak disebut. Kenapa kau makan buah khuldi? Kenapa? Karena buah khuldi yang kasih nama iblis. Ini cukup dimana akal dan minas syajarah. Kenapa kau makan buah dari pohon itu? Dari pohon larangan. Hatta akhrajatna wa dzurriyyataka minal jannah, dengan sebab engkau memakan buah larangan, akhirnya aku dan anak keturunan engkau Allah keluarkan dari surga. Coba kalau engkau tidak makan buah larangan, maka kami akan tetap berada dalam surga. Fa ajabahu Adam, akhirnya dijawab oleh Nabi Adam alaihis salam, anta ya Musa, engkau wahai Nabi Musa, istafakallahu bin nubuwwah wa risalah. Bukankah Allah telah memilih engkau menjadi seorang nabi dan seorang rasul? Wa kallamaka duna ghairika minal anbiya, dan bukankah Allah telah memberikan keistimewaan kepada engkau bisa berbicara dengan Allah, yang mana nabi-nabi yang lain tidak Allah kasih kalimullah, engkau bisa. Kau diberi kelebihan oleh Allah bisa berbicara dengan Allah yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Musafahatan min wara'i hijab, bisa berbicara dari belakang hijab. Kaifa tu'aqibuni ala amrin sabaqa fi ilmillah wa qaddarahu alayya qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Ya, kau ini begitu istimewa, kau begitu hebat. Kau ini kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Kau bisa-bisanya engkau mengkritik aku, bisa-bisanya kau mencela aku, bisa-bisanya kau menyalahkan aku tentang suatu perkara sabaqa fi ilmillah yang sudah Allah tentukan semenjak azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan aku, Allah sudah menentukan bahwasanya aku dan keturunan aku akan keluar dari surga. Kan keturunan, masa nggak tahu? Gimana begitu? Ya, masa kau mencela aku? Masa kau mengkritik aku? Amma wajadna ya Musa fi Taurat. Dilanjut lagi sama Nabi Adam. Emangnya kau tidak mendapatkan hal itu dalam kitab Taurat? Ya Musa, emang kau tidak baca Taurat? An-nisa akulu minas syajarah.
ditetapkan pasti akan makan buah larangan. Wa anna Allah ta'ala hakama alaiya bidzalik. Allah telah menentukan itu semua, pasti aku akan makan buah larangan. Allah sudah mentakdirkan aku bahwasanya aku nanti akan dikeluarkan dari surga. Litakuna anta wasairu dzurriyyati ta'isuna fil ardh. Allah sudah menentukan, mentakdirkan aku akan makan buah larangan. Agar apa? Agar engkau dan seluruh keturunan engkau, ya, ta'isuna fil ardh, hidup di muka bumi. Wa fiha tatanasaluna wa tatawalaguna, yang mana dengan sebab itu akan menjadi berkembang biak, memiliki anak keturunan. Kalau masih ada di surga, gak bakal punya anak keturunan. Jadi sudah ketetapan Allah, aku akan keluar dari surga, nanti akan memiliki anak keturunan. Fakaifa tu'ibuni ala amrin kutiba alayya qabla an ukhlaqa. Kenapa engkau mengkritik aku, mencela aku, menyalahkan aku dengan suatu perkara yang sudah Allah takdirkan untuk aku? Ya, jadi mau nggak mau Nabi Adam harus keluar dari surga. Gimana caranya? Ya makan buah larangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa. Ay, ghalabahu fil munadharah wa aqama alaihi hujjah. Jadi Nabi besar Muhammad menyebut fahajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Nabi Adam mengalahkan argumennya Nabi Musa. Terdiam Nabi Musa. Ya bapak dilawan. Abu Bakar, bapaknya manusia. Malaikat-malaikatnya suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berita, wa 'allama, Allah berikan pengetahuan kepada Nabi Adam mengenai nama-nama. Jadi apa? Allah alimkan dulu Nabi Adam, baru perintah sujud. Jadi nggak sekonyong-konyongnya, malaikat sujud kepada Nabi Adam, enggak. Allah bikin alim dulu Nabi Adam. Setelah Nabi Adam Allah bikin alim, diberitahukan tentang asma, nama-nama, baru para malaikat diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi di sini dijelaskan oleh ulama bahwa kafir Musa alaihissalam, Nabi Musa ini lalai, lupa. Nabi Musa lupa an hikmah min akli Adam min asyajarah. Nabi Musa lupa mengenai hikmah kenapa Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan. Kalau baqiya Adam fil jannah, seandainya Nabi Adam tetap ada di surga, lamakan lagunas dzurriyyah, maka gak bakal ada anak keturunan. Ya, di andal jannah laysa fiha wilada wa la tatanasal, karena di surga itu gak akan ada anak dan keturunan. Kalau masih ada di surga gak makan buah larangan, ya udah cuma Nabi Adam dan Siti Hawa, gak bakal ada tuh anak keturunannya. Ya. Jadi di sini Nabi Musa lupa akan hikmah Nabi Adam memakan buah larangan. Ya. Wa inna aradallahu khalqa Adam, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, belum menciptakan, baru ingin menciptakan Nabi Adam. Qala lil malaikah, Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Walam yakul ja'ilun fil jannah khalifah. Allah tak berfirman, aku akan menjadikan di surga seorang khalifah. Enggak. Tapi bahasanya fil ardi, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Nabi Adamnya belum ada. Nabi Adamnya belum ada, belum dicipta. Allah sudah berkehendak ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi kira-kira ini harus gak turun Nabi Adam? Harus turun. Mau gak mau harus turun. Wa nasiya Musa aidan qaulahu ta'ala li Adam. Ya, dan Nabi Musa juga lupa akan firman Allah kepada Nabi Adam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kau akan tinggal di muka bumi sampai masa yang ditentukan. Memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
sudah menjadi ketentuan Allah. Ketika diingatkan Nabi Musa tidak berkata apa-apalah dan sudah kalah di situ. Ya, kalah di situ, mengakui bahwasanya beliau lupa bahwasanya ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahu ataba wa lamahu ba'da an taba Adam. Ya, di sini oleh Syekh Sabuni ditambahkan ini Nabi Musa menyalahkan, mengkritik Nabi Adam setelah Nabi Adam tobat. Nabi Adam dikritiknya sudah tobat, kan udah lama. Ya, dikritik sudah tobat. Wa ghafarallahu lahu zallatahu, dan Allah juga sudah mengampuni kekhilafan Nabi Adam. Wa ta'ib minad dzambi kama laysa lahu dzambun. Bukankah orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa? Faman lama insan ba'da taubati faqad khalafa syar'an. Barang siapa yang mencela, menyalahkan orang sesudah tobat, maka dia sudah melanggar syariat. Jadi nggak boleh. Kalau ada orang ya dulunya mungkin dia pezina, dulunya mungkin dia penjudi, peminum dan lain sebagainya, tiba-tiba tobat, itu nggak boleh kita cela. Karena dia udah tobat. Yang dulu nggak boleh kita ungkit lah. Kenapa? Karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berbuat salah pun nggak boleh kita caci, nggak boleh kita hina. Saudara, kita rangkul, kita nasihati agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh. Ya, jadi nggak boleh kita telah dosa yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fi anna hadhil muhajjah wal munadharah lam takun fi alamid dunya. Ya, perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa ini tidak terjadi di alam dunia karena nggak semasa. Ya, ini peristiwa tidak terjadi di alam dunia karena tidak semasa. Wa inna makan fi alamil barzakh. Ini terjadi di alam barzakh. Inna taqa Musa bi abihi Adam alaihi wassalam. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Atani yang kedua, wa fi anna man arafa sirrul qada wal qadar. Barang siapa yang telah mengetahui rahasia qada dan qadar, lam yakun lahu sabilun wala hujjah ala man fa'ala dzalika an khata'in aw nisyan. Barang siapa yang sudah mengetahui rahasia qada dan qadar, maka nggak ada celah lagi bagi dia. Tidak ada celah lagi bagi dia untuk apa? Untuk menyalahkan orang yang berbuat salah dan lupa. Nabi Adam itu makan buah larangan dikarenakan lupa. Ya, dan juga sudah bertobat. Maka nggak ada celah bagi kita untuk menyalahkan Nabi Adam. Yang ketiga, wa fi anna man waqa fil khati'ati wa dhanbi tsumma taba min dhanbi. Barang siapa yang berbuat kesalahan dan dosa kemudian taubat dari dosanya, la yasiqu li ahadin an yu'iyyaru bi dhanbi. Maka enggak boleh, enggak sah, tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk mencela perbuatan dosanya. Li'anna qad ghufira lahu ma waqa minhu bi taubah. Karena Allah sudah mengampuni dosanya dengan sebab dia bertobat. Falam yaqulu fi zajrihi fa'idatun amma asla minhu illa malamata wa tahdid. Ya, jadi dia menyebut dosa-dosanya enggak ada faedah lagi. Ya, dia menyebut kesalahan-kesalahannya itu tidak ada faedah. Lalu kenapa? Karena dia sudah bertobat.
Yang ada itu apa? Itu namanya ngata-ngatain. Ya. Itu nggak berhak. Ngapain kita ngurusin dosa orang yang mana orang itu udah bertobat? Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Kita lupa sama dosa kita. Dosa kita gimana ini? Kita udah bertobat belum? Akan dosa-dosa kita banyak. Nah, ya, jadi kalau kita ngeliat orang, ya, dulunya ahli maksiat, dulunya pernah berbuat salah, dulunya pernah khilaf dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan kita? Mungkin aja dia udah tobat, kita nggak tahu. Ya, mungkin aja dia udah tobat, kita nggak tahu, dan Allah sudah menerima tobatnya. Dan kita di mana? Kita juga punya dosa, udah tobat belum? Ya, jadi jangan mikirin dosa orang yang mana orang itu udah tobat. Justru yang harus kita pikirkan dosa kita nih, kesalahan-kesalahan kita udah ditobati apa belum? Terus udah Allah ampuni apa belum? Oh, saya mah udah tobat. Ya, bisa jadi Allah murka kepada kita. Kenapa? Karena kita sibuk urusin dosa orang, lupa sama dosa sendiri. Alhamdulillah. Aku di sini aku berpendapat, kata Syekh As-Sabuni, karena yaqulahu alam taqra qaulahu ta'ala wa asha'a dan rabbahu fagawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa ada surah Toha ayat 121 sampai 122. Jadi seakan-akan di sini Nabi Adam, ya, seakan-akan Nabi Adam ini berkata kepada Nabi Musa, ya, namanya kok gak baca firman Allah Subhanahu wa taala wa asha'a dan rabbahu fagawa. Ya, telah bermaksiat Nabi Adam kepada Tuhannya. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah menerima taubatnya, dikatakan Nabi Adam bertobat. Makna dari ayat ini, Allah Ta'ala ikhtara Adam bin nubuwwah wa risal wa ja'alahu minal muqarrabina indah wa taba alaihi nazzala ba'da nadami ala ma hasala minhu minal khata' wan nisyan. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam menjadi seorang nabi dan rasul dan menjadikan Nabi Adam termasuk manusia yang terdekat dengan Allah. Kemudian bertobat dari kesalahannya. Kemudian beliau menyesal dari perbuatan salahnya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanasiya wa lam najid lahu azma." Toha 119. Jadi apa sih Allah berfirman fanasiya? Nabi Adam makan buah larangan, enggak sengaja, fanasiya lupa. Nabi Adam itu lupa. Wa lam najid lahu azma. Dan apa kata Allah, kami mendapati Nabi Adam tidak ada tekad untuk berbuat salah. Enggak ada niatan berbuat salah, itu enggak ada. Fanasiya lupa Nabi Adam. Ya. Jadi kalau lupa itu dosa apa sih? Enggak dosa. Orang lupa enggak dosa. Kita lagi puasa, bentar lagi puasa. Semoga Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, sehatkan kita di bulan puasa. Duhur, adzan duhur, ya. Dia tidur, lupa sahur, ya. Dia lupa sahur. Karena lupa sahur, akhirnya udah tidur aja biar kuat. Puasa sampai berbuka. Pas adzan duhur, langsung aja dia minum sama makan. Lupa nih, saking laparnya karena enggak sahur. Diingetin, belum maghrib, kan udah ada. Ini bukan adzan maghrib, adzan duhur. Oh, nggak bisa sama sih adzannya. Ya, ini benar-benar dia nggak tahu kalau itu duhur. Dia kira maghrib. Nah, dosa kan? Dosa. Orang lupa dia, orang nggak tahu. Nah, Nabi Adam ini lupa. Nabi Adam lupa kalau itu buat larangan. Dikira sama Nabi Adam yang dilarang ada pohon satu ini doang. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Kau berdua jangan dekati pohon ini. Kau berdua jangan dekati pohon ini. Dikira pohon itu yang dilarang, pohon-pohon yang lainnya yang sejenis sekali dilarang. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau dari ayat ini fanasiya, inti Nabi Adam lupa kalau itu buat larangan dimakan. Walam najid lahu asma, dan kami mengetahui Nabi Adam tidak ada tekad untuk berbuat salah. Ya, ai kana aklu minas syajarah min ghaflatin wa nisyan.
Jadi Nabi Adam alaihissalam makan buah larangan dikarenakan lupa tidak ingat. Qala Hasan Basri, berkata Imam Hasan Basri, wallahi ma asra Adam an qasdin wa amalin. Demi Allah, kata Imam Hasan Basri, Nabi Adam itu berbuat salah bukan dikarenakan sengaja berbuat salah, enggak. Wa inna makana an ghaflatin wa nisyanin. Tapi Nabi Adam itu makan buah larangan dikarenakan lupa. Benar-benar gak ingat kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, di sini masuk bab sayyi'atul hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Ada bab itu nanti hasanatul abrar, baik bagi orang, perbuatan baik bagi orang-orang yang baik, tapi itu bagi orang yang dekat sama Allah itu dianggap masih buruk. Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Perbuatan yang menurut pandangan orang-orang baik itu adalah hal yang baik, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah itu dianggap tercela. Contoh, orang sholat hanya pakai kaos. Orang sholat hanya pakai kaos, goblok. Pakai celana, nggak pakai peci. Pakai kaos doang. Sah atau tidak? Sah saja. Ya. Akan tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, maka menganggapnya kurang apa? Kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ya, itu bagi kita Nabi Adam bukan salah. Tapi bagi seorang nabi dan seorang rasul itu dianggap kesalahan. Ya. Kira-kira jelas seperti ini? Jelas ya.